seberapa awetnya. Yang jelas kita pasang dulu dengan menggunakan amplas yang halus, bisa menggunakan ukuran 1500 atau yang 2000. Kita pakai adalah bagian yang belakang ya, bukan yang depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini daerah Malang ya. Sejak siang tadi diguyur hujan lumayan lebat tadi ya. Sekarang sudah lumayan menipis, dan kalau cuacanya seperti ini ya enaknya di dalam rumah saja lah. Oke, dan untuk video atau vlog kali ini kita lanjut taati yang kemarin tentang bearing untuk Unitrek KLX busuk di dalam ruangan lagi ya. Lanjut. Oke, kita lanjutkan tentang bearing ya kemarin ya, yang sebenarnya adalah ya termasuk dari taati proyeksi KLX busuk ini ya. Untuk kondisi KLX busuk update terbarunya seperti ini. Dan untuk fokus utama selanjutnya yang bakalan dilakukan adalah di bagian kaki-kaki Unitrek yang kemarin dua buah bearingnya harus diganti, sudah datang bearingnya. Dan kemarin bearingnya ordernya via online shop alias marketplace ya, baru saja datang ini tadi ya. Dan lanjut kita cek ya bearingnya seperti apa, cara pemasangannya bagaimana, lanjut. Oke, jadi ini adalah bearing yang saya beli untuk menggantikan bearing yang sudah tidak layak pakai di Unitreknya si KLX busuk ya. Dan yang saya pakai adalah merek FBJ. Nah, untuk merek FBJ ini terus terang saya sendiri juga belum tahu ya reputasinya seperti apa, tentang awet-awetnya gimana. Yang jelas kita pasang dulu, kita rasakan dan kita amati keawetannya ya semoga saja awet-awet saja sih. Nah, untuk bearing merek FBJ ini yang saya beli seri 6000 dan kode belakangnya adalah ZZ, yang berarti di kedua sisinya terdapat cover alias plat dari seng ya alias zinc. Untuk harganya per buahnya adalah Rp4.000. Jadi saya beli 3, yang dipakai 2 nanti, dan untuk yang satunya ya untuk jaga-jaga saja lah. Untuk link pembelian banyak sellernya di toko hijau, toko merah maupun di toko orange, banyak sekali seller-seller bearing seperti ini ya. Oke, dan untuk kemasannya bearing FBJ seperti ini. Di bagian bawah ya tertera kode dari bearingnya 6000 ZZ. Oke, langsung kita unboxing saja ya. Oke, seperti ini bearing dari merek FBJ dengan kode 6000 ZZ. Di kedua sisinya terlihat seperti ini ya, ada 2 buah cover yang terbuat dari plat alias seng alias zinc, dan di dalam bearingnya ini ya sudah terdapat grease yang dikasih oleh pihak pabrikannya, jadi nggak perlu repot untuk mengecek dan memberi grease. Tapi kalau untuk dipasang alias pemakaian di Unitrek, perawatan seperti dibongkar, dibersihkan, tetap wajib lah untuk menjaga keawetan bearing sehingga dapat berfungsi normal dan lancar. Dan sesuai kode yang tertera 6000 ZZ, ukuran dari bearing ini diameter dalamnya adalah 10 mm, diameter luarnya 26 mm, dan untuk tebalnya ya adalah 8 mm. Seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan bearing yang lama, yang rusak ya, yang ini bearing yang lama ya, yang model tanpa cover dengan kode 6000 tanpa kode di belakangnya. Yang ini bearing dengan kode 6000 ZZ. Kalau secara ukurannya ya tentu saja sama persis ya, karena secara kode angkanya 6000 sama. Oke, lanjut kita pasang kedua bearing yang baru ini ke posisinya si Unitrek KLX busuk. Lanjut. Oke, sebelum kita pasang kedua bearing tadi ya ke posisinya Unitrek, kita bersihkan dahulu ya bagian dalamnya si Unitrek ini. Kita pastikan benar-benar bersih agar mempermudah pemasangan bearingnya. Untuk pembersihannya ya bisa kita lakukan dengan menyemprotnya pakai
cairan WD-40. Kita tunggu sebentar, kemudian kita lap, dan kalau terdapat kotoran atau kerak yang lumayan membandel lah, bisa kita lakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas yang halus, bisa menggunakan ukuran 1500 atau yang 2000. Oke, setelah kita pastikan bagian dalamnya unit track bersih, lanjut kita lakukan pemasangan bearingnya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Bro Ari di sini. Ya apa bro kabarnya? Ya fokusnya hari ini kita di sini nih, gorengan yang dibawa Bro Ari. Bro Ari bawa sesajen ke sini. Oke, kita lanjut saja yo. Oke, untuk pemasangan bearing ke dalam unit tracknya ini ya, di sisi kiri dan kanan. Setelah unit track kita bersihkan ya bagian dalamnya, kita kasih grease tipis saja ya di dalam unit track dan di bagian luar bearingnya ini. Oke, setelah bagian dalam dari unit track dan juga bearing kita beri grease secukupnya ya, tipis-tipis saja. Lanjut kita pasang bearing ke posisinya ya. Nah, untuk cara memasangnya kita bisa memanfaatkan ragum ya. Si unit track kita posisikan di salah satu sisi ragum, kemudian bearing kita posisikan di sisi yang lainnya. Kemudian untuk proses penekanan agar bearing masuk ke posisinya, tinggal kita gerakkan ragumnya ya. Nah, untuk lebih amannya ya, bisa kita lapisi di bagian sisi ini dan ini ya, menggunakan kain jeans yang tebal bisa, atau pakai kayu juga bisa sih. Yang sekarang kita pakai kain jeans saja ya. Sebelum kita proses penekanan masuknya bearing ke posisi unit track, kita posisikan dan pastikan posisi bearing benar-benar lurus ya. Dan lanjut kita tekan posisi bearing agar masuk ke dalam unit track dengan menggunakan bantuan si ragum ini ya. Oke, sepertinya sudah masuk dan kita cek dulu ya. Apakah posisinya sudah flat alias rata dengan bagian pinggirnya unit tracknya. Oke, sepertinya kurang masuk sedikit ya. Dan untuk membantu agar posisi si bearing ini masuk sampai rata ke bagian pinggiran unit tracknya ini, bisa kita lakukan dengan bantuan kunci sok ya. Dan besarnya kunci sok yang kita pakai untuk membantu penekanan posisi bearing harus lebih besar daripada besarnya diameter terluar bearingnya ya. Oke, dan kunci sok yang kita pakai adalah kunci sok yang ukuran 24 mm, dan yang kita pakai adalah bagian yang belakang ya, bukan yang depan ini, yang bagian ini. Nah, bagian ini kita posisikan ke arah bearingnya. Kenapa kita memakai bagian yang belakang ini ya? Diameter terluarnya lebih besar daripada diameter bearing yang akan kita masukkan ini ya. Dan untuk pemilihan yang bagian belakangnya ini ya, kenapa tidak pakai yang bagian ini? Karena bagian yang belakang ini ada area luasnya bakalan menekan sampai maksimal, dan karena besarnya ini diameternya lebih besar dari bearing, maka masuknya bearing bisa sampai press dan merata
ke bagian bibir unit track. Jadi hasilnya bakalan maksimal merata dan ngepres bagian bibirnya unit track. Oke, lanjut. Oke, dan seperti ini hasilnya sudah merata. Kita cek dan pastikan benar-benar sudah merata posisinya, dan kalau sudah fix merata, lanjut kita pasang bearing yang satunya lagi di sisi yang di baliknya ini ya. Lanjut. Oke, seperti ini hasilnya ya setelah dilakukan penekanan bearing menggunakan bantuan kunci sok 24 mm plus kombinasi dengan ragum. Hasilnya jadinya bisa merata antara ini nih, bibir bearing dan bibir unit track. Oke, jadi seperti itu tadi ya proses alias langkah pemasangan bearing, dua buah bearing ya di unit track KLX si busuk ini. Bearingnya pakai merek FBJ seri A6000 dengan kode belakangnya ZZ, dan simpel saja proses pemasangannya dengan menggunakan ragum dan kemudian dibantu menggunakan kunci sok 24 mm yang bagian belakangnya ya, bukan yang bagian depan. Dan selanjutnya si unit track ini siap dipasang ke si KLX busuk. Untuk video kali ini sekian dulu. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan share. Terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan kita sambung di vlog alias video selanjutnya, tentunya tentang si KLX busuk ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.